Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sekalian, sahabat Kampung Santri. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sayur rawon ya. Apakah sayur rawon ini cocok untuk dikonsumsi oleh orang yang sakit asam lambung ya? Kita akan kupas ya. Begini teman-teman. Sayur rawon kita lihat dulu dari komposisinya ya. Di sana kan ada dominan adalah kuah dan daging itu ya teman-teman ya, dari daging sapi, kemudian kuahnya itu khas berwarna hitam, itu dari sebuah bumbu yang namanya kluwek gitu ya. Kluwek itu sendiri juga ini ya teman-teman ya, butuh nggak sembarangan kluwek untuk rawon ini ya, butuh kluwek yang benar-benar sudah kering gitu ya, karena kalau masih muda itu justru ada sedikit bukan sedikit ya, ada racunnya gitu ya, bahaya. Harus benar-benar pas gitu ya, sudah benar-benar tua kering gitu, dan dalamnya sudah ada hitam-hitamnya. Begini teman-teman, hubungannya dengan asam lambung. Yang pertama, sayur rawon ini bisa menimbulkan sensasi teman-teman, bisa memicu asam lambung. Pertama itu dari kandungan lemaknya gitu ya teman-teman ya. Sebenarnya bukan dari keluaknya itu sendiri ya teman-teman ya. Yang rata-rata dituduh sebagai penyebab orang kambuh asam lambungnya karena makan rawon itu dari keluaknya, bukan teman-teman ya. Karena keluaknya kalau sudah benar-benar matang, sudah benar-benar pas, itu bukan masalah. Yang jadi masalah itu ada dua teman-teman ya di sayur rawon. Pertama kandungan lemaknya itu ya, karena apa, dia kan menggodok ya, memasak, merebus sayurnya itu kan apalagi kalau jumlahnya besar itu kan daging-daging masuk ke situ semuanya ya teman-teman ya, baik itu daging sapi ataupun jeroan juga kadang dimasukkan teman-teman ya. Terus yang kedua itu dari dagingnya teman-teman. Kalau teman-teman makan dagingnya itu yang terlalu keras, terlalu liat, kemudian teman-teman paksa itu untuk memakannya itu ya, itu butuh proses yang lama untuk menghancurkan daging di dalam lambung. Nah, itu yang bikin sensasi teman-teman ya. Kemudian yang ketiga bisa juga dari sambalnya ya, itu teman-teman ya. Intinya saya cenderung menyarankan teman-teman menjauhi atau stop makan rawon ya. Itu juga didasarkan dari cerita-cerita orang yang sama dengan saya sebagai orang yang punya riwayat asam lambung dan juga pernah menjalani pengangkatan empedu gitu ya. Semuanya tidak menyarankan memakan sayur rawon itu ya. Bahkan ada salah satu teman ya, itu maunya coba-coba, merasa sudah sehat, merasa sudah fit gitu ya, dia kembali lagi ke makanan kesukaannya dulu, rawon. Ternyata apa yang terjadi ya, masuk UGD lagi gitu ya teman-teman ya, karena lambungnya berontak ya. Jadi saran saya teman-teman, sudah stop, meskipun teman-teman ini sekedar lambungnya cuma emah atau dispepsia saja, apalagi yang sudah gastritis, apalagi yang GERD, sudah teman-teman jangan makan rawon ini, saran saya ya teman-teman. Alihkan yang lain, mungkin bisa jadi ke sop ya, kan juga gurih. Sop dengan isian daging sapi gitu ya, itu lebih aman ya teman-teman ya. Karena apa, sop itu nggak sebanyak rawon gitu ya. Gini teman-teman, rawon itu biasanya kan teman-teman memakannya itu kan beli ya, beli di warung yang terkenal di tempat teman-teman, itu kan memasaknya dalam jumlah besar, sehingga betapa banyak ya itu lemak-lemak yang larut di situ. Nah itu di situ. Kalau bikin di rumah itu kan nggak terlalu banyak, tetapi tetap aja beresiko gitu teman. Tapi kalau teman membuat sayur sop itu kan nggak seberapa banyak ya. Paling juga untuk 4-5 orang di satu rumah itu ya teman-teman ya. Nah itu sop lebih aman daripada dari rawon itu sendiri teman-teman ya. Itu aja dari saya teman-teman. Saya mengingatkan, cobalah teman-teman menjauhi rawon ya. Apalagi makan rawonnya itu dilengkapi, ditambah dengan telur asin, itu kan semakin nikmat luar biasa.
Tapi ingat, semua itu adalah pantangan bagi orang yang punya masalah lambung ya teman-teman ya. Mari sekedar saling mengingatkan. Kalau teman-teman ada yang masih belum percaya, ya silakan, di resiko ditanggung sendiri ya. Saya hanya mengingatkan berdasarkan pengalaman dan referensi dari beberapa orang-orang di sekitar saya ya. Dan saya sendiri setelah saya melakukan pengangkatan kantung empedu di bulan Oktober 2023 kemarin ya. Jadi sekarang sudah Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, sekitar 8 bulan ya teman-teman. 8 bulan saya nggak makan rawon sama sekali ya. Soto saya masih makan ya, sop saya masih makan ya, sayur lodeh nggak sama sekali, sayur masakan Padang juga nggak sama sekali gitu ya. Dimana semuanya itu kesukaan saya dulu ya. Oke, itu aja, nggak terlalu lama, mohon maaf mungkin terlalu panjang videonya. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat jiwa dan raga.